Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Kembali lagi kita bertemu di video pembelajaran matematika, masih di channel Kakak Wartono. Adik-adikku semua, kali ini kita akan mencoba untuk mencari dan menghitung luas dan keliling persegi ya adik-adik. Tentunya adik-adik pernah mempelajari tentang materi ini dari mulai tingkat sekolah dasar. Dan kali ini kita akan coba perdalam lagi materinya biar adik-adik menjadi lebih paham dan lebih meningkatkan pengetahuan matematikanya di bidang bangun datar segitiga dan segi empat. Oke adik-adik, tidak berlama-lama langsung saja kita mulai pembelajarannya. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar bisa terus berkembang. Baik adik-adik, selamat mengikuti dan selamat untuk belajar. Baik adik-adik, kita mulai. Sebelum kita mencari luas dan keliling persegi ya, kita pahami dulu nih adik-adik. Pengertian dari persegi itu apa ya? Ini secara umum persegi diartikan sebagai sebuah jenis bangun datar dua dimensi yang mana memiliki 4 rusuk dengan panjang yang sama. Nah, bangun datar persegi ini juga memiliki 4 sudut yang mana ke semua sudutnya adalah siku-siku. Nah, itu adik-adik ya secara umum pengertian atau arti dari persegi ya. Nah, kemudian kita pahami lagi nih adik-adik, sifat-sifat persegi itu seperti apa. Nah, di sini kita perhatikan gambarnya. Nah, dari gambar ini kita dapat simpulkan nih adik-adik bahwa sifat-sifat persegi itu, nah ini persegi memiliki semua sisi yang panjangnya sama dan juga semua sisinya saling berhadapan sejajar. Nah, gitu ya. Panjang sisinya sama dan sisinya juga berhadapan sejajar. Kemudian, sifat persegi yang kedua ini persegi memiliki 4 sudut yang semuanya adalah siku-siku ya. 4 sudutnya adalah siku-siku. Kemudian sifat yang ketiga, persegi memiliki 2 diagonal yang panjangnya sama dan juga saling berpotongan. Nah, ini diagonalnya AC dan juga BD ya. Panjangnya sama dan saling berpotongan. Nah, itu yang ketiga ya. Kemudian satu lagi adik-adik, sifat persegi yang keempat adalah persegi memiliki setiap sudut yang akan dibagi dua sama besar oleh diagonalnya tersebut. Nah, sudutnya kalau misalkan dibagi dua, itu hasilnya sama besar. Nah, seperti itu ya adik-adik. Sekilas tentang persegi dan juga kita memahami sifat-sifat dari bangun datar persegi ini. Nah, kemudian bagaimana sih caranya untuk mencari luas dan kelilingnya? Nah, kita dapatkan nih adik-adik. Luas dari persegi itu diperolehnya dari ya sisi dikali dengan sisi. Artinya, misalkan ini sisi AB ya kita kalikan dengan sisi BC gitu ya. Sisi alas kemudian sisi tinggi. Nah, atau kita singkatnya sisi pangkat 2. Gitu ya, Adik-adik. Ini untuk rumus persegi, sisi dikali dengan sisinya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau untuk mencari kelilingnya? Nah, ini kelilingnya. Untuk mencari keliling persegi, diperolehnya itu dari 4 dikali sisi ya. Empatnya itu dari mana? Empatnya itu adalah nih sisinya ada 4 ya, sisinya ada 4 dan panjangnya pun sama. Maka kelilingnya diperoleh dari 4 kali sisi. Nah, seperti itu ya adik-adik untuk rumus mencari luas persegi dan juga keliling persegi. Oke, kita terapkan rumus ini dalam soal-soal yang sudah saya sediakan ya. Kita masuki soal yang pertama. Oke adik-adik, ini ada soal yang pertama nih. Misalkan dari soal yang pertama ini kita baca terlebih dahulu soalnya. Sepetak sawah berbentuk persegi dengan panjang sisi 50 meter. Pertanyaannya, tentukan luas dan keliling sawah tersebut ya. Nah, pertama langkahnya kita ketahui dulu nih adik-adik ya. Kita ketahui dulu
sisinya adalah 50 meter ya, sisi sawahnya. Nah, karena sawahnya berbentuk persegi. Sisi sawahnya 50 meter. Kemudian yang ditanyakan, luas dan kelilingnya berapa? Nah, berarti, kita misalkan nih adik-adik, ini bangun persegi ini adalah sepetak sawah ya, sawahnya berbentuk persegi. Nah, sawahnya ini panjang sisinya itu 50 meter ya. Ke sini 50, ke sini 50, ini 50, jadi ini juga pasti 50 karena persegi ukurannya sama. Pertanyaannya, luas dan kelilingnya berapa? Nah, kita cari ya. Dari rumus yang tadi yang sudah diterangkan, berarti luas persegi itu diperolehnya nih dari sisi dikali sisi. Kita terapkan. Panjang sisinya adalah 50 meter. Berarti dikali 50 meter lagi ya. Jadi 50 dikali 50 hasilnya adalah 2.500 meter persegi. Nah, sudah kita temukan nih adik-adik luas perseginya, berarti luas sawahnya itu adalah 2.500 meter persegi. Kemudian kita masuk pertanyaan yang kedua nih, kelilingnya berapa? Nah, berarti keliling sawah diperolehnya dari, ini 4 dikali sisi ya. 4 dikali sisi. Kita masukkan panjang sisinya adalah 50 dikali 4. Nah, berarti 4 dikali 50 itu hasilnya adalah 200 meter. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Sangat mudah bukan untuk mencari luas dan keliling persegi. Nah, kita tarik kesimpulan di sini. Berarti ya, luas dan keliling sawah tersebut adalah, luasnya berarti 2.500 meter persegi dan kelilingnya adalah 200 meter. Nah, seperti itu ya, untuk mencari luas dan keliling dari soal yang pertama. Oke, biar lebih paham ya adik-adik, kita lanjutkan di soal yang kedua. Contohnya seperti apa? Nah, di sini adik-adik, ini ada sebuah soal nih. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah bangun adik-adik ya. Ada sebuah bangun. Bangun ini sebetulnya bangun gabungan dari persegi sebetulnya. Nah, pertanyaannya, tentukan luas dan keliling bangun di atas. Nah, luasnya ini berapa luas semuanya dan juga keliling dari bangun ini berapa. Oke, seperti ini nih adik-adik. Kalau kita rinci lagi ya, ini sebetulnya bangun ini ya, bangun ini itu sebetulnya gabungan dari 3 buah persegi nih adik-adik ya. Ada persegi yang pertama, persegi yang kedua, ini persegi yang ketiga. Nah, berarti untuk mencari luasnya terlebih dahulu ya, untuk mencari luasnya kita ambil saja. Nah, ambil satu persegi dulu kita cari ya. Satu persegi dulu kita cari luasnya berapa ya. Jadi kita ambil saja persegi yang pertama. Berarti luas dari persegi yang pertama adalah sisi dikali sisi. Kita ketahui sisinya adalah 8. Dari mana ini ya? Panjang sisinya 8 cm. Berarti 8 dikali 8 hasilnya adalah 64 cm persegi. Nah, berarti persegi yang ini, persegi yang ke-1, luasnya itu 64. Berarti bangun ini seluruhnya ya, luasnya berapa? Kita gabungkan. Maka luas bangun seluruhnya adalah 3. Dari mana? Perseginya ada 3 ya di sini ya. Perseginya ada 3, kita kalikan dengan luasnya. Satu persegi itu 64. Berarti 3 kali 64 hasilnya 192 cm persegi. Nah, sudah ketemu nih adik-adik. Luas bangun seluruhnya ini 192 cm persegi. Kemudian satu lagi pertanyaannya, berapakah kelilingnya? Nah, kita cari ya. Keliling dari bangun tersebut adalah, kita jumlahkan saja nih adik-adik semuanya ya. Berarti panjang AF nih dari A ke F, kemudian panjang FE dari F ke E, panjang ED ya, kemudian panjang DC, kemudian panjang CB dari C ke B ke sini, panjang BA dari B ke A ke sini ya. Kita jumlahkan, kita masukkan dulu ya angka-angkanya. Nah, AF angkanya atau
panjangnya itu 8, FE-nya 8, ED-nya 8, DC-nya 8. Nah, CB-nya 16. Dari mana? Dari sini 8, dari sini 8. Ya, jadi panjangnya 16. Ke sini pun sama, 16. Ya, berarti kalau kita jumlahkan, keliling bangun tersebut yaitu 64 cm. Nah, seperti itu ya adik-adik. Berarti kita tarik kesimpulan, luas dan keliling bangun tersebut adalah luasnya 192 cm persegi, kelilingnya 64 cm. Nah, sudah kita temukan nih hasil dari soal nomor 2. Oke, kita lanjut di soal yang ketiga ya adik-adik, biar lebih paham lagi untuk mencari luas dan keliling persegi. Oke, di sini adik-adik sudah ada di soal yang ketiga. Soalnya seperti ini nih. Kebun paman berbentuk persegi, berukuran panjang sisi 75 meter. Nah, di sekeliling kebun akan dipasang pagar dengan biaya 115.000 per meter. Pertanyaannya, berapakah biaya yang diperlukan untuk pemasangan pagar tersebut? Nah, oke. Caranya seperti apa nih adik-adik? Nah, kita ketahui ya di sini. Nah, di sini misalkan bangun ini adalah kebun milik paman. Nah, kebunnya itu panjangnya ya, panjangnya itu 75 meter ya, panjangnya nih. Sisi-sisinya 75 meter, kemudian 75 meter, 75 meter dan 75 meter. Karena kebun paman ini berbentuk persegi. Jadi sisi-sisinya 75 meter semua. Nah, sisi ini akan dipasang pagar nih adik-adik. Sisi-sisinya akan dipasangi pagar ya. 1 meter itu harga pagarnya Rp115.000. Nah, berapa biayanya seluruhnya untuk kalau misalkan sepanjang sisi ini harus dipasangi pagar semua. Itu yang akan kita cari. Berarti kita ketahui sisi kebunnya itu adalah 75 meter panjangnya. Kemudian biaya pagar per meternya Rp115.000. Pertanyaannya, biaya pemagaran seluruhnya berapa rupiah? Nah, terlebih dahulu kita cari ya. Karena ini yang dipagarnya itu sekelilingnya, berarti yang kita carinya adalah keliling persegi atau keliling kebun. Keliling persegi diperolehnya dari 4 kali sisi, yaitu 4 dikali 75 meter. Berarti hasilnya adalah 300 meter. Nah, gitu ya adik-adik ya. Jadi panjang atau keliling kebun paman ini adalah 300 meter ya. Nah, berarti biaya yang diperlukannya adalah 300 meter ya keliling kebunnya, kemudian per meternya 115.000. Kita kalikan saja ya. Berarti 300 dikali 115.000 adalah berarti 34.500.000 rupiah. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Jadi biaya yang dibutuhkan paman untuk pemasangan pagar tersebut adalah Rp34.500.000. Nah, seperti itu. Oke adik-adik, mudah-mudahan pertemuan ini bisa dipahami, pertemuan ini bisa bermanfaat, adik-adik bisa mengerti dan bisa paham tentang cara menghitung luas dan keliling persegi. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Dan sebagai bahan evaluasi, silakan adik-adik kerjakan soal-soal berikut. Oke, di sini adik-adik saya sudah menyiapkan soal. Ada 3 ya, silakan dikerjakan. Pertama, sebuah persegi memiliki panjang sisi 39 cm. Berapakah luas dan keliling persegi tersebut? Ya. Kemudian yang kedua, perhatikan gambar berikut. Ini gambar gabungan persegi ya. Pertanyaannya, tentukan luas dan keliling bangun di samping. Kemudian soal yang ketiga, paman ingin menjual sebidang tanah berbentuk persegi dengan panjang sisi 15 meter. Jika harga tanah per meternya adalah Rp65.000,
maka uang yang akan didapat paman adalah berapa rupiah. Oke, kerjakan ya adik-adik, silahkan boleh mandiri atau boleh juga berkelompok. Tapi tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran yang berikutnya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.